Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Dengan penuh sukacita kita berkumpul di hadapan Allah pada sore hari ini. Mari kita bersama memuliakan dan menyembahnya dengan segenap hati kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur atas kesempatan yang indah buat kehidupan kami, untuk kami bisa memuji dan memuliakan Engkau Tuhan pada sore hari ini. Bapa, kami merindukan Engkau menjamah kehidupan kami merindukan Engkau hadir dalam kehidupan kami lebih lagi. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami serahkan doa ini ke dalam tangan kemurahan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang percaya katakan amin. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Haleluya. Bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Oh haleluya. Katakan segala puji syukur, segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Oh, kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Oh haleluya. Mari kita sorakan haleluya bersama-sama. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Amin. Hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Oh haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Oh soraklah, soraklah, oh haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Mari kita sorakan haleluya bersama-sama saudara. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Oh, soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Segala puji syukur hanya bagi-Mu, segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Oh haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Oh, soraklah, soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya.
saudara sendiri katakan, mari saudara. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Haleluya. Oh, soraklah, haleluya. Oh, soraklah, haleluya. Haleluya. Mari kita soraklah haleluya bersama-sama. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Oh, soraklah haleluya. Soraklah haleluya. 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 Bapak, terima kasih Bapak. Kami bersyukur Engkau mati bagi kehidupan kami dan Engkau hidup bagi kehidupan kami, Tuhan. Amin. Oh, 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 oh. Haleluya. Yesus Tuhan. Oh, oh, oh. Yeah, yeah. Oh. Mari kita katakan bersama-sama. Dia mati bagiku, Dia mati bagiku, Dia bangkit bagiku. Dia Tuhan Allah penyelamatku. Kuasa maut dipatahkan, hidupku dipulihkan. Dia Tuhan Allah kemenanganku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Kuasa maut dipatahkan, hidupku dipulihkan. Haleluya. Kuasa maut dipatahkan, hidupku dipulihkan. Ya Tuhan Allah penyelamatku. Amin. Hatiku gerak di hatiku. Dia Tuhan Allah kemenanganku. Dia sungguh baik. Amin. Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Oh, oh, oh. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Dia mati bagiku. Oh, Dia mati bagiku, Dia bangkit bagiku. Dia Tuhan Allah penyelamatku. Kuasa maut dipatahkan, hidupku dipulihkan. Dia Tuhan Allah kemenanganku. Mari kita katakan bersama-sama. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sungguh baik. Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Oh, oh, oh. Dia
baik bagiku, Dia mati bagiku, Dia mati bagiku, Dia bangkit bagiku. Ya Tuhan Allah penyelamatku, kuasa maut dipatahkan, hidupku dipulihkan. Ya Tuhan Allah kemenanganku, Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku, Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Mari kita katakan, Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku, Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Katakan lebih semangat lagi saudara. Amin. Oh, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku, Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Yesus, Dia sungguh baik, Dia sangat baik, Dia baik bagiku. Haleluya, berikan sorak-sorai kemuliaan hanya bagi Tuhan kita, Tuhan Yesus Kristus. Amin. Dari utara ke selatan. Siap memuji Tuhan saudara-saudara? Mari kita semuanya nyanyikan pujian ini dengan sungguh-sungguh. Amin. Haleluya. Dari utara ke selatan terdengar pujian bagi Allah. Dari barat sampai ke timur nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diceritakan. Yesus, Yesus, nama Yesus, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu, oh, haleluya. Dari utara ke selatan terdengar pujian bagi Allah. Dari barat sampai ke timur nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diceritakan. Yesus, Yesus, nama Yesus, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan
pujikan pujian ini dengan sungguh-sungguh. Haleluya. Dari utara ke selatan terdengar pujian bagi Allah. Dari barat sampai ke timur nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diceritakan. Yesus, Yesus, nama Yesus, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Mari semuanya katakan, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu, Allah dahsyat, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu, oh. Tinggikan namamu, oh. Tinggikan namamu, Allahku dahsyat. Amin, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, Kau dahsyat bagi kehidupan kami Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami berikan kemuliaan hanya bagi Engkau, pujian kami bagi Engkau, sebab hanya Engkau yang layak menerima pujian kami. Ya Tuhan, ya Tuhan Yesus. Oh, ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan namamu. Ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan namamu. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Mari kita katakan bersama-sama, ku beri kemuliaan. Amin. Beri kemuliaan, oh, dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan namamu. Ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan namamu. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, oh, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Katakan, sebab Kau besar, oh,
tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Oh, ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan namamu, ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan namamu, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau. Amin. Tiada seperti Engkau. Mari nyanyikan pujian ini dengan sungguh-sungguh, saudara. Katakan, sebab Kau besar, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, Bapa, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, oh, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau. Amin. Tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti Kau Tuhan, tiada seperti Engkau Bapa, Engkau yang terbesar, Engkau yang terhebat, segala pujian hanya bagi-Mu, segala kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Engkau yang berkuasa, sebab Engkau yang mulia, kemuliaan hanya bagi-Mu Bapa. Oh, mari semuanya angkat suara, mari sembah Tuhan, mari sembah Dia, sebab hanya Dia
Ya Yesus Tuhan. Oh, haleluya. Oh, haleluya. Di waktu yang indah ini Bapa, jangan lewatkan kami. Jamalah setiap kami Tuhan yang ada di tempat ini, Roh Kudus, dan yang menyaksikan di rumah masing-masing. Kami percaya Tuhan, kuasa-Mu nyata, jamahan-Mu nyata bagi kehidupan kami. Syaralaya Rama ya Syakika. Di dalam hadirat-Mu ada perubahan, di dalam hadirat-Mu ada kesembuhan, di dalam hadirat-Mu ada pemulihan. Haleluya, haleluya. Oh, syaralaya ramaya syaralaya ramaya syara. Engkaulah sumber kekuatan kami, Engkaulah sumber kekuatan kami, ya Tuhan. Syaralaya rama rama rama, Engkaulah sumber kekuatan hatiku, tempat persembunyianku. Engkau menolong di saat susahku. Amin. Lindunganku, Kau menara dan perisai di hidupku. Oh, Engkaulah sumber kekuatan hatiku, tempat persembunyianku. Oh, Engkau penolong di saat susahku, tempat perlindunganku. Kau menara dan perisai di hidupku. Nyanyikan pujian ini dengan iman dan percaya saudara. Mari kita naikkan pujian ini. Engkaulah sumber kekuatan hatiku, tempat persembunyianku. Engkau penolong di saat susahku, tempat perlindunganku. Kau menara dan perisai di hidupku. Oh, Engkaulah sumber kekuatan hatiku, tempat persembunyianku. Kami undang hambanya untuk maju ke depan. Di saat susahku, tempat perlindunganku. Kau menara dan perisai di hidupku. Oh, Kau menara dan perisai di hidupku. Oh, Kau menara dan perisai di hidupku. Ya Bapa. Ini pengakuan iman kami. Engkau menara, Engkau perisai bagi hidup kami.
Kami bangga punya Engkau Tuhan yang berkuasa. Engkau yang ada di hidup kami. Engkau juga yang bersemayam di hati kami masing-masing. Kami percaya kekuatan-Mu mengalir di dalam setiap kami. Hari ini apapun yang sedang dihadapi oleh umat-Mu, biarlah kami terus memandang kepada Engkau. Karena Engkau satu-satunya perisai di dalam hidup kami. Kami rindu mendengarkan isi hati-Mu. Mari Roh Kudus ambil alih kebenaran firman-Mu, supaya sungguh-sungguh isi hati-Mu sampai kepada setiap hati yang rindu menikmati kebenaran-Mu. Kami menyerahkan waktu yang indah pada sore ini hanya ke dalam tangan kuasa Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus kami siap dengar firman Tuhan. Yang percaya katakan bersama-sama, amin. Selamat malam saudara semua. Saya bersyukur ada sarana. Waktu kita duduk di tempat ini, kita saling bergandengan tangan, kita saling bergandengan secara roh kita, untuk kita boleh menarik hadirat Allah, supaya kita juga boleh bersama-sama menikmati kehadirannya pada acara penyembahan dari rumah sore ini. Saya bersyukur, saya percaya bahwa saya bisa berdiri sampai saat ini itu bukan karena kuat dan gagah saya. Badan saya tambun, tapi saya tahu kalau dengan kekuatan sendiri saya tidak bisa. Tapi hanya Tuhan yang memampukan saya, sehingga saya bisa menyampaikan kebenaran ini. Dan saya tahu kalau saya bisa, setiap saudara yang malam ini mengalami masalah pergumulan, apapun jenis dan bentuknya, mungkin orang lain memandang itu ringan, atau saudara memandang itu sangat berat sekali atau ringan. Tetapi mari kita mau belajar bersama-sama bahwa sampai hari ini Tuhan ada bersama dengan kita. Kalau sampai hari ini kita bertahan, itu juga karena kasih karunia Tuhan. Kita mau belajar bersama-sama di dalam Yesaya 43 ayat yang pertama dan yang kedua. Yesaya 43 ayat yang pertama sampai yang kedua, di situ dikatakan, tetapi sekarang beginilah firman Tuhan yang menciptakan engkau hai Yakub, yang membentuk engkau hai Israel. Janganlah takut, sebab aku telah menebus engkau. Aku telah memanggil engkau dengan namamu. Engkau ini kepunyaanku. Apabila engkau menyeberang melalui air, aku akan menyertai engkau. Atau melalui sungai-sungai, engkau tidak akan dihanyutkan. Apabila engkau berjalan melalui api, engkau tidak akan dihanguskan, dan nyala api tidak akan membakar engkau. Kebenaran ini sudah kita baca. Kita kembali di ayat yang pertama. Di situ dikatakan, beginilah firman Tuhan yang menciptakan engkau hai Yakub. Kita belajar beberapa waktu yang lalu, kita sudah belajar siapa Yakub itu. Yakub itu adalah putra dari Ishak, cucu dari laki-laki dari Bapak Abraham. Dan kita tahu bahwa Yakub ini dia adalah orang yang setia, dia yang berjuang, bergulat dengan Tuhan, dan ia mengalami kemenangan. Dan dia juga dikatakan namanya juga disebut Israel, karena kesetiaannya, karena kemenangan yang sudah dia raih. Dan malam ini kita mau belajar, kalau firman Tuhan menyatakan ini kepada Yakub, hari ini kebenaran ini biarlah kita tangkap remanya itu, bahwa kebenaran ini juga untuk saya yang berdiri di tempat ini dan saudara yang ada di rumah masing-masing, bahwa dikatakan Tuhan mau supaya apa? Kita tidak takut, sebab Tuhan telah menebus setiap kita. Dia rela mati 2000 tahun yang lalu untuk saya dan saudara. Dan dia katakan, dia lakukan semuanya. Dia menerima semuanya, sehingga dia katakan, jadilah seperti yang kau mau.
kepada Bapa yang di surga. Dan dikatakan di sini dia rela mati, dia rela tubuhnya dicambuk, diapakan juga supaya apa? Supaya setiap kita mengalami kemenangan. Dan dikatakan di sini Tuhan kenal kita satu-satu. Dia kenal siapa nama saya, Terry. Dia kenal siapa nama saudara masing-masing. Jadi jangan merasa kalau kita berpikir Tuhan masuk tahu aku. Dia memanggil kita dengan nama pribadi kita, atau mungkin nama panggilan kesayangan masa kecil kita. Dia akan panggil nama kita masing-masing. Ui, dia akan panggil Niel, atau dia akan panggil nama Ian. Jadi Yos, nah, dia akan panggil nama kita masing-masing, nama sesuai dengan yang mungkin nama kesayangan dari orang-orang yang mengasihi kita, dan dia memanggil nama kita juga. Karena apa? Kita ini kepunyaannya Tuhan. Jadi cuma ada dua pilihan di atas bumi ini. Kalau kita tidak punyanya Tuhan, berarti kita punyanya siapa? Satunya, setan, Satan. Ya, jadi mari kita mau belajar, kita mau berpegang. Dia sudah mati untuk saya dan saudara. Dia relakan semuanya, dihinakan. Dia pemilik langit dan bumi ini. Dia raja di atas segala raja. Tetapi dia relakan semuanya itu untuk apa? Untuk saya dan saudara, supaya mengalami kemenangan. Ayat yang kedua. Apabila engkau menyeberang melalui air, aku akan menyertai engkau. Masih ingat perjalanan bangsa Israel waktu keluar dari tanah perbudakan, tanah Mesir. Selama 40 tahun mereka berjalan. Sepatunya tidak pernah ganti. Berapa anak-anak di sini biasanya sepatu ganti itu tidak nunggu sobek, mengikuti mode. Jadi sepatu baru beli, lalu belum sampai 40 tahun mungkin kita mau beli sepatu baru. Nah, tapi waktu zamannya ini bangsa Israel menyeberang, waktu keluar dari Mesir, mereka 40 tahun sepatunya tidak pernah ganti. Dan baju yang mereka pakai juga tidak pernah ganti. Dan itu dikatakan mereka menikmati penyertaan Tuhan. Mungkin kita sudah sering mendengar ini, itu kan ada di Alkitab. Kita belajar melalui firman Tuhan. Dan kalau kita terus akan mengikuti perkembangan bangsa Israel, dikatakan di sini perjalanan yang terlalu melelahkan, melewati padang gurun, menyeberangi laut dan sungai, bahkan mereka juga harus berperang, menghadapi kejaran dari kerajaan Mesir. Sehingga satu titik mereka harus melewati apa? Tuhan buat itu pada waktu laut itu terbelah. Itu karena apa? Kuasa Tuhan. Sehingga orang-orang pada waktu orang Israel sudah sampai di ujungnya laut, tidak tahu berapa kilo perjalanan itu ya, berapa panjang kilometernya, lebarnya laut. Tetapi bangsa Israel dituntun oleh Tuhan kita yang luar biasa dan dahsyat, sampai akhirnya bisa melewati. Dan apa di akhir kisahnya? Justru orang-orang Mesir, Firaun bersama dengan tentaranya yang mengejar, mereka tenggelam di situ. Mari kita mau belajar bersama-sama bahwa apa yang dialami oleh bangsa Mesir ini juga seringkali mungkin ada di dalam hidup kita. Tidak separah, tidak sedahsyat mungkin bagi tiap orang. Aduh, itu kan kisah kita pribadi. Saudara, selama kita hidup di atas muka bumi, masalah, pergumulan, sakit, penyakit, tantangan, apapun itu kita hadapi. Tetapi satu yang kita mau, ingatlah bahwa kasih setia Tuhan itu kekal selama-lamanya bagi saya dan saudara.
Ada banyak cara iblis untuk menenggelamkan kita. Salah satunya memblow up, meledakkan. Saya mencari artinya, blow up itu artinya apa? Meledakkan. Sesuatu yang kecil tapi oleh iblis itu dibuat meledak-ledak sehingga sepertinya besar. Penyakit yang kecil bisa rasa aduh sakit ini jadi berat. Karena apa? Kita tidak bisa ke gereja, kita tidak bisa ibadah. Memang sakit penyakit itu kadang ada satu nyanyian gini, lebih baik sakit gigi daripada sakit hati. Lupa ya, salah saya. Lebih baik sakit hati daripada sakit gigi. Gimana? Saya tidak mengerti lah. Tapi di situ dikatakan, mari kita mau belajar. Sakit apapun, entah itu cantengan ya, itu kalau sakit sekali itu kita rasanya cekot-cekot, sakit gigi tidak kelihatan, masih bisa senyum, tapi itu rasanya juga menyakitkan. Mari di sini kita mau belajar. Kalau kita rasa bahwa oh sakitnya ringan, kita masih bisa beribadah, kita masih bisa angkat tangan, Tuhan Yesus Engkau baik, Engkau ajaib, Engkau penyembuh bagiku. Karena apa? Kita tahu bahwa Dia segalanya bagi kita. Nah, lalu dikatakan di sini masalah ekonomi, ada banyak pertentangan, perpecahan di dalam rumah tangga. Karena apa? Masalah ekonomi, masalah belanjaan, uang belanjanya kurang, lalu akhirnya jadi masalah. Sebetulnya pemicunya itu siapa sih? Masalah kecil kalau kita mau datang ke Tuhan. Tuhan loh. Makanya kita mau belajar. Belajarlah, buka Alkitab. Jangan, memang betul sekarang ini HP ini menguasai segalanya. Tapi paling enggak belajarlah kebenaran firman Tuhan. Wong di sini loh ada janda nabi yang enggak punya duit, Tuhan bisa apa? Menolong dengan cara air dituang jadi minyak sehingga bisa dijual. Nah, dengan cara-cara yang ajaib Tuhan bisa menolong. Itu bukan cuma ada di masa lalu, masa sekarang pun Tuhan bisa tolong dengan caranya yang ajaib. Asal apa? Kita percaya. Makanya jangan terpesona dengan iblis, karena dia akan menggejokkan kita dan dia akan membuat kita rasanya jadi masalah ini jadi besar, jadi berat. Lalu dikatakan di sini kalau ada sakit penyakit mungkin ada di pikiran kita, aduh mati wis. Masalah ekonomi, aduh kelaparan wis. Masalah toko mungkin sepi, kita ngomong aduh bangkrut wis. Atau sekolah, aduh gagal wis, tidak sesuai dengan apa yang aku cita-citakan wis, karena orang tua tidak punya biaya. Nah, seringkali kita di pikiran kita timbul yang seperti ini. Beberapa hari Minggu yang lalu kita belajar dari Bapak Pendeta Hani. Dia mengingatkan kita bahwa kalau yang masih ada di pikiran kita hal-hal yang negatif yang iblis taruh tentang perceraian karena masalah ekonomi, masalah rumah tangga, masalah tidak cocok apapun, berarti kita belum lahir baru. Makanya perlunya kita lahir baru. Apa lahir baru? Saya ulangi lagi, menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi di dalam hidup kita. Satu saat ada seorang rekan datang ke rumah. Dia menghadapi masalah, lalu saya omong, hati-hati kalau setir, karena dia kerjanya di jalanan. Hati-hati ya kalau setir, bahasa roh, supaya kamu fokus dengan pekerjaanmu. Lalu dia ngomong, aku loh ndak bisa bahasa roh. Saya jadi kaget. Tanda, salah satu tanda kalau kita percaya kepada Tuhan, kita dibaptis oleh Roh Kudus, kita bisa berbahasa roh. Karena itu perlu. Untuk apa? Dengan keluhan yang tidak terucapkan, maka itu sampai kepada Tuhan. Roh akan menyampaikannya kepada Bapa yang di surga. Mari kita mau belajar. Ini pelajaran yang dasar, kata Pak Hani. Lahir baru, pelajaran yang dasar. Lalu berbahasa roh, itu pelajaran yang dasar. Saya dari sedih waktu saya mendengar aku tidak bisa bahasa roh. Lalu coba, ayo tak ajari. Ya. Saudara, mungkin
seperti yang disampaikan oleh hambanya waktu itu. Duduk di depan nomor 2 dari depan di bangku gereja. Tapi raga ada di situ. Hati, pikiran tidak ada di dalam rumah ibadah. Dan itu apa? Itu membahayakan. Sehingga pada waktu kita keluar, bahkan mungkin waktu kita ada di dalam gereja pun, kita tidak mengerti apa yang disampaikan oleh hamba Tuhan. Kebenaran apa yang disampaikan untuk membuat kita semakin dewasa rohani. Karena apa? Pikiran kita ngerambiang. Kita tidak fokus kepada kebenaran. Sehingga pada waktu masalah itu datang, kita lebih mendengarkan bisikan dari si jahat. Yaitu apa? Iblis. Saya mau tekankan, iblis tujuannya apa? Dia mencuri, membunuh, dan membinasakan. Kalau ada anak-anak Tuhan yang hari-hari ini mengalami masalah pergumulan di dalam hidup pernikahan, dalam hidup rumah tangga, dalam hal pekerjaan, dalam hal apa saja, ingat. Tadi Yesaya mengatakan bahwa aku memanggil engkau dengan namamu. Engkau ini kepunyaanku, kata Tuhan. Harusnya kita bangga. Apapun yang terjadi, kita tidak akan pernah menjual Yesus. Kita akan mempertaruhkan nama kita. Kita akan percaya kalau kemarin aku ditolong Tuhan, hari ini pun aku ditolong oleh Tuhan. Yang perlu apa? Kita datang kepada Dia. Kita hampiri Dia dan kita katakan, ini aku Tuhan. Masuk sih Tuhan, engkau lupa namaku. Namaku Terry Tuhan. Nah, sebut nama saudara. Dan Tuhan tidak pernah lupa. Dikatakan, aku telah memanggil engkau dengan namamu. Nama masing-masing. Karena apa? Karena kita ini kepunyaan Tuhan. Mari, masalah apapun boleh terjadi. Pergumulan apapun boleh terjadi, karena memang iblis tujuannya yaitu tadi, dia akan mengorek, dia akan berbisik di telinga kita, dia akan ngomong, cerai saja, minggat saja, berantem saja, atau bunuh diri saja, karena memang itu tujuannya iblis. Dia mencuri damai sejahtera kita, dia membunuh rasa sejahtera di hati kita, dan dia mau membinasakan kita. Supaya apa? Dia ada bolonya waktu Tuhan taruh di dalam neraka. Mari anak-anak Tuhan, siapapun kita yang malam ini kita dengar kebenaran firman Tuhan, ingat Dia sudah mati 2000 tahun yang lalu tanpa kita harus membayar apapun. Cuma kita ingat betapa besar kasih Tuhan. Bangsa Israel yang begitu tegar tengkuk mungkin sama dengan kita, tapi Tuhan sayang sampai hari ini. Israel, bangsa Israel yang sesungguhnya itu dikatakan Tuhan masih bela dengan caranya. Dan percayalah, kalau kita ini dikatakan kita ini adalah Israel secara rohani, kita ini juga cucu, kita ini dari anak-anak dari Abraham. Mari kita mau juga belajar, kita mau katakan bahwa kita ini adalah orang-orang, kalau bapak kita ini keturunan Abraham, bapak kita orang yang beriman. Biarlah iman kita itu juga tetap kuat kita pegang di dalam Tuhan. Saudara, dikatakan di sini, kalau kita percaya kita adalah orang-orang yang ditebus oleh darah Yesus, maka kita akan melihat pencobaan itu dari sisi apa? Itu adalah ujian iman kita. Itu adalah proses pendewasaan rohani, bahwa Tuhan Allah kita, Bapa kita, Tuhan yang pegang kendali dan yang berkuasa membalikkan keadaan dari yang tidak enak menjadi enak. Mungkin kok dibuat sakit sih Tuhan? Ya, supaya kita boleh mengalami mujizat Tuhan. Kok dibuat sakit sih Tuhan? Iya, supaya kita lebih banyak ada waktu bersekutu dengan
Tuhan. Mari kita jangan punya pikiran suudzon. Jangan pernah punya pikiran yang negatif kepada pencipta kita. Karena dia itu menciptakan kita serupa dan segambar. Dan tidak mungkin kalau Tuhan ciptakan kita serupa dan segambar dengan dia, lalu dia akan memporak-porandakan masa depan kita. Tidak. Dia punya rencana yang indah. Alkitab mengatakan masa depan kita adalah masa depan yang penuh dengan harapan. Makanya tiap-tiap kali katakan Tuhan, itu akan memanggil kita dengan nama kita masing-masing. Kalau saudara memanggil teman, Henok, yang menoleh bukan Henok, tapi Yoswo, itu salah panggil berarti ya. Tetapi kalau yang noleh itu Henok, betul, karena dia namanya Henok. Nah, Tuhan juga seperti itu. Dia akan panggil kita dengan caranya yang ajaib supaya ada waktu untuk kita nengok. Oh, Tuhan panggil aku. Supaya apa? Aku lebih banyak bersekutu bersama dengan Tuhan. Jadi mari kita mau belajar bahwa semua yang kita alami, semua yang kita hadapi itu ada dalam rencana Tuhan. Dan Tuhan mau apa? Supaya ujian iman yang Tuhan izinkan itu membuat rohani kita semakin dewasa. Bukan nanti bye-bye Tuhan, sudah kemarin Tuhan tolong, hari ini wis aku ndak Tuhan-Tuhanan, salah. Mari pertahankan iman kita supaya pada waktu kita percaya, kita setia, nanti kita akan mengalami bagaimana Tuhan akan menolong, menyatakan mujizat dan kuasanya. Kalau kita hari ini sakit, percayalah, kesembuhan Tuhan sudah sediakan bagi kita. Kalau hari ini kita mengalami kesedihan, percayalah, sukacita ilahi Tuhan akan beri kepada kita pada waktu kita menunggu waktu dan saatnya Tuhan untuk menjawab semua pergumulan doa kita. Saya mengundang tim musik dan WL. Ingat bahwa penolong kita satu-satunya cuma Yesus. Iblis, setan bukan penolong kita. Dia penipu bagi kita. Dia akan membisikkan sesuatu yang salah tentang Tuhan. Tetapi mari kita mau belajar percaya bahwa pada waktu iblis membisikkan sesuatu yang salah, kita mau katakan, Tuhanku tetap mencintai aku. Tuhanku, penolongku, dia satu-satunya Tuhan yang bisa membebaskan aku dari masalah dan pergumulan. Kita naikkan pujian. Ya. Di setiap musim hidupku selalu kulihat setiamu melewati badai yang besar. Tanganmu menjaga langkahku di dalam setiap keadaan. Engkau mendengar seruanku. Kau Tuhan tak pernah terlelah. Tanganmu menjaga hidupku. Bersamamu ya Tuhan. Katakan aku sanggup. Sanggup berjalan dengan sayapmu, ku kan terbang tinggi bersamamu. Aku menang bersamamu ya Tuhan. Katakan aku sanggup berjalan. Sanggup berjalan
Sekali lagi katakan bersamamu Tuhan, bersamamu ya Tuhan. aku sanggup berjalan, Aku sanggup berjalan dengan sayapmu, ku kan terbang tinggi bersamamu. Aku menang bersamamu. Aku menang bersamamu. Aku menang. mari kita sembah Dia. Dia yang tidak pernah meninggalkan kita sendiri. Menang bersamamu. Engkau Bapa yang mengasihi, kami angkat hati di hadapan-Mu Tuhan. Bersamamu kami merasakan ketenangan, bersamamu kami melewati masalah. Bersamamu Bapa, Engkau sanggupkan kami, Engkau ajaib, Engkau mengasihi kami, Engkau tidak pernah tinggalkan kami, setiamu aja bagiku. Kami bangga punya Engkau Tuhan yang hidup, Allah yang berkuasa, Allah yang sanggup melakukan perkara yang ajaib. Ya Bapa-Ku, kami bersyukur, kami bersyukur atas Engkau, atas campur tangan Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa, terima kasih. Hamba berhenti menyampaikan kebenaran firman-Mu. Kami bersyukur karena kami punya Allah yang tidak pernah meninggalkan kami sendiri. Tiap-tiap kali kami lupa akan isi hati-Mu, tetapi Engkau menyampaikannya terus, mengingatkan kami. Dan malam ini Engkau juga mengingatkan kembali kami. Engkau mengenal kami, Engkau memanggil kami dengan nama kami masing-masing. Dan apapun yang saat ini sedang dihadapi oleh seluruh umat-Mu, pergumulan apapun, masalah apapun ya Tuhan, ekonomi, rumah tangga, hubungan-hubungan, bahkan mungkin masalah masa depan juga ya Tuhan, Engkau tidak pernah salah, karena Engkau mengenal kami pribadi lepas pribadi. Malam ini kami angkat hati di hadapan Engkau Tuhan. Biarlah Engkau mengenal kami. Kami yang sakit malam ini pada waktu kami panggil nama-Mu, Engkau kenal kami. Dan Engkau akan menjamah dan menyembuhkan seluruh umat-Mu. Kami yang dalam masalah apapun juga ya Tuhan, mungkin jalan keluar tidak kami dapat, tetapi malam ini Engkau ingat nama umat-Mu ya Tuhan. Panggil namanya, dan dia akan menikmati jalan keluar yang terbaik di hadapan Engkau. Malam ini juga apapun pergumulan umat-Mu tentang pekerjaan di toko, mungkin yang sedang sepi, panggil umat-Mu dengan nama mereka, sehingga mereka ingat bahwa kalau Engkau sudah mati 2000 tahun yang lalu bagi kami ya Tuhan, Engkau tidak akan eman untuk melakukan kuasa dan mujizat apapun juga, karena Engkau Tuhan yang berkuasa dan mengasihi kami. Terima kasih untuk sore ini ya Tuhan. Memberkati seluruh hamba-hamba-Mu yang ambil bagian dalam pelayanan. Biarlah setiap kami pergumulan apapun yang kami hadapi, kami juga percaya jalan keluar yang terbaik Tuhan sediakan bagi kami. Kesembuhan ilahi juga Tuhan sediakan bagi kami. Dan kami percaya seluruh umat-Mu yang hari ini membuka pendengaran telinga rohani dan hati mereka bagi kebenaran-Mu,
apapun masalah dan pergumulan mereka, Engkau satu-satunya jawaban bagi mereka. Kami memberkati seluruh umat-Mu dimanapun mereka berada. Biarlah kekuatan ilahi juga mengalir atas mereka, sukacita-Mu juga melimpah atas seluruh umat-Mu, dan mereka boleh tetap percaya dan mengangkat hati. Sungguh kami bangga punya Allah yang luar biasa dahsyat, Allah yang hidup, yang namanya Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur untuk sore ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati.